Permukaan air terus naik di atas bendungan terbesar di dunia, Bendungan Tiga Ngarai. Pihak berwenang tidak punya pilihan selain membuka pintu air. Pemandangannya indah, tetapi dapatkah Anda melihat cacat desain utama? Anda benar. Air yang menyembur dengan kecepatan tinggi ini bisa mengkikis tanah di sekitar fondasi dan akhirnya. Kecerdasan para insinyur Tiongkok terletak pada pemasangan saluran beton ini. Saluran ini menyemburkan air ke atas, di mana air tersebut pecah menjadi semburan kecil. Semburan ini jatuh hampir 100 meter dari dasar bendungan. Pada jarak tersebut, kabut halus tidak menimbulkan ancaman apapun terhadap fondasi bendungan. Mengamati jalur aliran air di bendungan sangat menarik. Tetapi pertanyaan besarnya adalah, bagaimana struktur beton sebesar itu dibangun di lokasi yang awalnya merupakan sungai deras dan bebas mengalir? Sungai Yangtze. Untuk membangun bendungan ini, para insinyur tidak memakai teknik pengalihan sungai tradisional. Jika Anda menonton video ini, kemungkinan konten kami berguna untuk Anda. Namun masih ada banyak yang belum berlangganan saluran kami. Berlangganan adalah cara sederhana untuk mendukung kami dan agar tidak ketinggalan video teknis dan pembelajaran kami. Hanya satu klik saja, namun itu berarti bagi kami. Berlanggananlah dan jadi bagian dari kami. Karena bersama, kita berbagi pengetahuan di bidang industri. Terima kasih. Sebaliknya, mereka menggunakan metode yang brilian. Membangun 2/3 bendungan terlebih dahulu dan 1/3 terakhir kemudian. Awalnya mereka membangun bendungan sementara dari batu di 2/3 lebar sungai. Bisakah Anda menebak apa yang akan terjadi pada aliran sungai sekarang? Sungai tidak akan mengalami masalah. Sungai akan mengalir melalui sisa wilayah 1/3. Dasar sungainya kering di dalam wilayah bendungan sementara. Mereka membangun sebagian besar bendungan di sini. Hal utama yang perlu diperhatikan adalah satu bagian dari konstruksi bendungan ini memiliki serangkaian saluran pelimpah. Saat ini semua saluran pelimpah ditutup oleh pintu air. Para insinyur kemudian menimbun dan membendung sejumlah besar tanah di sungai yang mengalir. Anda mungkin berpikir ini akan menyebabkan bencana, bahwa ketinggian sungai akan meningkat dan air bisa meluap dari bendungan. Disinilah letak triknya. Bersamaan dengan penimbunan tanah, para insinyur bertahap membuka saluran pelimpah yang telah dibangun. Dengan cara ini, meskipun seluruh sungai dibendung, ketinggian air sungai tetap terkendali. Ini adalah teknik yang jenius, bukan? Setelah sungai terkendali, para insinyur membangun bendungan sementara atau cover dam lain di atas tanah timbunan tersebut. Sekarang, bagian terakhir bendungan bisa dibangun. Akhirnya, bendungan sementara bisa dibongkar. Singkatnya, pada tahap awal pembangunan, sungai yang disalurkan akan membantu menjaga ketinggian sungai tetap terkendali. Pada tahap akhir pembangunan, saluran pelimpah menjaga agar sungai tetap terkendali. Ini merupakan metode konstruksi cerdas yang menghindari kebutuhan pengalihan sungai tradisional yang mahal. Seiring dengan peningkatan ketinggian air sungai, banjir meluas ke lebih banyak wilayah. Banyak lahan benar-benar terendam air. Jelas, penduduk yang tinggal di daerah ini harus dievakuasi sebelum pembangunan bendungan. Inilah bagaimana pembangunan bendungan memengaruhi bentuk sungai Yangtze. Di hulu, ketinggian air meningkat dan menjadi lebih terkonsentrasi. Sementara di hilir, sungai menyempit. Planet kita, bumi, mengalami sedikit masalah akibat konsentrasi permukaan air yang sangat besar ini. Jumlah air yang sangat besar dan tersimpan menyebabkan masalah aneh. Hal itu memperlambat rotasi bumi. Ketika saya menjauhkan sedikit massa dari globe, kecepatannya melambat. Ketika saya mendekatkan keduanya, kecepatannya meningkat. Dengan menambah 39 triliun kilogram air hingga 175 meter di atas permukaan laut, Bendungan Tiga Ngarai pada dasarnya memindahkan sejumlah besar beban lebih jauh dari sumbu bumi. Hal ini pada kenyataannya meningkatkan momen inersia bumi. Menurut para ilmuwan NASA, pergeseran momen inersia yang disebabkan oleh bendungan tersebut memperlambat rotasi bumi sebesar 0,06 mikrodetik setiap hari. Tentu saja, 0,06 mikrodetik adalah pecahan yang sangat kecil. Tetapi ingatlah bahwa perubahan permanen pada bumi ini disebabkan oleh struktur beton buatan manusia. Namun, Anda bisa melihat masalah besar lainnya tepat di depan mata. Apa yang akan terjadi pada kapal-kapal kargo ini setelah pembangunan bendungan?
Sungai Yangtze adalah jalur pelayaran yang sibuk. Sekitar 80 kapal kargo melintas di wilayah ini setiap hari. Pihak berwenang bertekad agar bendungan besar tersebut tidak menghambat lalu lintas kapal yang sibuk di daerah ini. Solusi mereka, lift kapal. Yang Anda lihat sangat dekat dengan badan bendungan adalah lift kapal terbesar di dunia. Kapal memasuki cekungan raksasa berisi air dan seluruh cekungan tersebut diangkat secara fisik ke permukaan bendungan menggunakan susunan kabel penyeimbang. Para insinyur sangat memperhatikan keselamatan dan stabilitas lift kapal. Mereka harus menciptakan teknologi roda gigi dan skrup bertenaga listrik untuk memberikan stabilitas dan keamanan yang memadai pada lift besar setinggi 113 meter ini. Lift selesai hanya dalam 40 menit. Bendungan Tiga Ngarai memiliki satu lagi mekanisme pengangkatan kapal yang mirip dengan pintu air terusan Panama. Ini adalah pintu air kapal 5 tahap. Terdiri dari 2 jalur, 1 hulu dan 1 hilir, dengan 5 tingkatan air yang berbeda. Mari kita analisis prosedur pengangkatan kapal. Kapal memasuki ruang, pintu air menutup, dan air dipompa masuk untuk menyamai ketinggian air di ruang berikutnya. Kapal kemudian berlayar maju ke tingkatan berikutnya. Proses ini diulang sampai kapal mencapai ketinggian air bendungan. Karena kapal harus berhenti dan menunggu ketinggian air seimbang sebanyak 5 kali, perjalanan memakan waktu sekitar 3 hingga 4 jam. Bendungan Tiga Ngarai menghasilkan daya lebih dari 10 kali lipat daya bendungan Hoover. Bendungan Tiga Ngarai menyimpan air pada ketinggian yang sangat tinggi, yaitu 110 meter. Ingat, angka 175 meter yang kita sebutkan sebelumnya diukur di atas permukaan laut. Sistem turbin generator raksasa ini menunggu menerima air tersebut. Bendungan Tiga Ngarai memiliki 26 pipa pesat besar yang mengalirkan air ke turbin pembangkit listrik utama masing-masing dengan diameter 12,4 meter. Mari kita lihat mesin elegan dan raksasa ini, turbin Francis, yang melakukan ekstraksi energi yang mengesankan ini. Air yang mengalir melalui pipa pesat akhirnya mencapai 32 turbin Francis, masing-masing dengan kapasitas 700 MW. Diameter runnernya 10 meter. Menariknya, turbin ini berputar sangat lambat, hanya 75 putaran per menit. Turbin-turbin ini beroperasi dalam kisaran efisiensi yang mengesankan, yaitu 94% hingga 96,5%. Air yang masuk dengan energi tinggi ketika akhirnya keluar hanya tersisa 5% dari energinya. Ke-32 turbin ini terletak di 3 pembangkit listrik yang berbeda, di tepi kiri, tepi kanan, dan terakhir di bawah tanah. Jika Anda sedikit mengarahkan kamera ke atas, Anda akan bertemu dengan pahlawan sebenarnya dari proyek ini, generator. Generator-generator ini terhubung langsung ke turbin. Generator ini adalah generator sinkron kutub menonjol. Untuk menghasilkan listrik 50 Hz pada 75 RPM, generator membutuhkan 80 kutub. Berbeda dengan sebagian besar proyek infrastruktur besar di Tiongkok, Bendungan Tiga Ngarai menghadapi penolakan internal yang signifikan. Gejolak emosional dari 1,3 juta orang yang terpaksa pindah tempat tinggal sungguh tak terbayangkan. Terlebih lagi, naiknya permukaan air diperkirakan akan menenggelamkan lebih dari 1.000 situs arkeologi yang dikenal, termasuk peti mati gantung kuno suku Bo dan kuil Zhangfei. Pihak berwenang harus menanggung beban emosional karena mengawasi pembongkaran struktur berusia ribuan tahun demi memberi jalan bagi bendungan beton. Terlepas dari segala rintangan, pembangunan Bendungan Tiga Ngarai terus berjalan. Struktur bendungan beton ini sendiri merupakan keajaiban teknik. Bendungan ini memiliki rongga internal kompleks untuk menampung berbagai fasilitas. Berarti teknologi pengecoran beton yang mereka pakai juga pasti sangat canggih. Bendungan Tiga Ngarai membutuhkan sekitar 27 hingga 28 juta meter kubik beton pengecoran. Volume yang sangat besar sehingga metode konstruksi tradisional akan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk selesai. Demi menyelesaikan proyek tepat waktu, pihak Tiongkok membutuhkan pengecoran beton yang memecahkan rekor. Perusahaan konstruksi raksasa Amerika, Rotek Industries, menerima tantangan ini. Alih-alih memakai bak atau ember yang terputus-putus, Bendungan Tiga Ngarai memakai sistem conveyor kontinu berkecepatan tinggi. Anda bisa melihat pabrik raksasa di dekat lokasi bendungan.
Mari kita telusuri dan lihat bagaimana sistem Rotek yang sepenuhnya otomatis ini bekerja. Untuk menghasilkan beton yang sangat kuat, kerikil dengan ukuran berbeda harus dicampur dengan semen. Ini adalah prinsip dasar dalam teknologi beton yang dikenal sebagai gradasi. Alasan utama penggunaan kerikil dengan ukuran berbeda adalah untuk menciptakan struktur sepadat mungkin dengan meminimalkan rongga. Selain itu, beton dengan gradasi yang baik memiliki kemampuan kerja yang lebih baik. Di area ini dilakukan pencampuran agregat dengan ukuran berbeda dan setelah pencampuran, agregat memasuki sistem pendingin melalui sabuk konveyor. Di sini, udara dingin dihembuskan ke atasnya untuk menurunkan suhu. Sekarang, saatnya menembakkan semen ke dalam campuran ini. Auger memindahkan semen ke ruang pencampuran berikutnya. Pencampuran akhir terjadi di sini. Anda bisa lihat bahwa alih-alih memakai air dalam bentuk cair, orang Tiongkok memakai es serut. Anda mungkin bertanya-tanya mengapa mereka mencoba mengurangi suhu di setiap tahap. Ini sangat penting demi mengendalikan suhu badan bendungan. Kita akan mempelajari lebih lanjut tentang topik ini nanti. Setelah pencampuran, hasilnya mencapai sabuk konveyor lain. Perlu dicatat bahwa bahkan selama musim panas Tiongkok yang terik, suhu campuran beton hanya 7 derajat Celcius. Sabuk konveyor ditutup dan diisolasi untuk menjaga suhu tetap 7 derajat Celcius. Sabuk konveyor baru ini berbeda. Sabuk berbentuk cekung berkat roll miring ini. Bentuk cekung ini penting untuk menghindari tumpahan beton. Sabuk harus lurus di area tempat motor menggerakkannya. Kejeniusan Rotek adalah mereka memakai beberapa sistem sabuk seperti ini. Setelah menyelesaikan perjalanan di satu sabuk, beton dipindahkan ke sabuk berikutnya dengan cara ini. Cara kerja beberapa sabuk konveyor secara bersamaan untuk memindahkan beton ke ujung lainnya tampak menakjubkan. Jika ada perubahan ketinggian yang tiba-tiba di medan, corong panjang harus digunakan untuk mengakomodasi perbedaan ketinggian tersebut. Setelah ratusan unit, beton akhirnya mencapai puncak badan bendungan. Dari sini, beton mencapai mesin terakhir. Rotek Super Swinger. Sabuk konveyor lain membawa beton ke mesin tersebut. Mesin ini memiliki mekanisme yang brilian. Mesin ini bisa memperpanjang lengannya secara teleskopik dan juga bisa memutar lengannya hampir 180 derajat. Menariknya, mesin ini bisa melakukan operasi ini sementara beton mengalir di atas sabuknya. Anda mungkin akan kagum dengan betapa akuratnya mesin ini menempatkan beton di lokasi yang diinginkan dengan bantuan animasi-animasi ini. Anda bisa melihat penyesuaian pemberat yang dilakukan operator untuk menyeimbangkan Rotek Super Swinger. Meskipun memakai teknologi modern dan cepat, tim membutuhkan waktu 7,5 tahun untuk menyelesaikan pengecoran beton bendungan. Pada Mei 2006, pengecoran beton selesai. Selain tulangan baja, Anda bisa melihat susunan pipa baja di dalam cetakan ini. Ini sebenarnya adalah saluran air dingin yang dipakai untuk mengontrol suhu beton. Saat beton mengeras, ia menghasilkan banyak panas. Pada bendungan raksasa seperti bendungan Tiga Ngarai yang tebalnya ratusan kaki, panas akan terperangkap di tengah. Anggaplah suhu di tengah 60 derajat Celcius, sedangkan di luar 20 derajat Celcius. Ini berarti volume beton di dalam ingin mengembang, tetapi volume di luar mencegah ekspansi ini. Hal ini akan menyebabkan tekanan internal yang sangat besar dan akan membutuhkan waktu puluhan tahun agar perbedaan suhu ini hilang yang mengakibatkan retakan yang dahsyat. Para insinyur memasang sistem sirkulasi berupa pipa baja berdinding tipis, biasanya berdiameter sekitar 1 inci di seluruh setiap blok sebelum beton dicor. Awalnya, air sungai dingin dipompa melalui pipa untuk menyerap panas tinggi dan reaksi kimia awal. Kemudian, air yang didinginkan oleh instalasi pendingin besar di lokasi disirkulasikan untuk menurunkan suhu beton hingga mencapai suhu keseimbangan akhir. Sekarang, saatnya menangani pipa baja berongga. Pipa-pipa ini dipompa penuh adukan semen dengan tekanan tinggi. Ini mengubah pipa berongga menjadi tulangan baja padat, menjadikannya bagian permanen dari struktur bendungan. Panjang pipa pendingin yang dipakai untuk pengecoran beton bendungan Hoover sekitar 940 km. Tetapi untuk bendungan Tiga Ngarai, panjangnya lebih dari 10 kali lipat, mencapai 9.500 km. Jika Anda mengunjungi lokasi pembangunan bendungan Tiga Ngarai di musim panas, Anda akan terkejut melihat kabut buatan di sekitar lokasi tersebut. Mengapa ini diperlukan? Tujuan utamanya adalah untuk mencegah retak termal.
Kabut buatan menciptakan iklim mikro di sekitar lokasi pengecoran. Saat tetesan kabut halus menguap, tetesan tersebut menyerap panas laten dari udara sekitarnya, secara efektif menurunkan suhu di dekat permukaan beton hingga beberapa derajat. Kabut tebal juga menghalangi radiasi matahari. Kelembapan yang tinggi juga mencegah penguapan air yang cepat dari campuran beton. Anda mungkin bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan para pekerja ini pada beton yang dicor? Mereka memakai mesin getar multilengan. Meskipun beton tampak seperti cairan biasa saat dicor, udara secara alami terperangkap di dalam campuran tersebut selama proses pengecoran. Getaran memaksa udara yang terperangkap ke permukaan. Mesin-mesin ini juga mendorong pasta semen cair ke setiap sudut cetakan dan di sekitar baja tulangan. Jika konstruksi blok badan bendungan dilakukan dengan cara ini, bahaya besar menanti bendungan tersebut. Setelah waduk terisi air, Anda akan melihat kebocoran air melalui sambungan blok. Mengapa ini terjadi? Penyebabnya adalah lapisan semen tipis atau latens. Kita tahu bahwa pengecoran beton dilakukan dalam blok-blok yang berbeda di bendungan ini. Saat satu blok mengering, lapisan semen dan partikel halus yang lemah dan keruh yang disebut latens naik ke permukaan. Jika lapisan berikutnya dituangkan langsung ke atas latens, ikatannya akan lemah yang berpotensi menyebabkan rembesan atau kegagalan struktural di bawah tekanan sungai Yangtze yang sangat besar. Penyemprot air yang bertekanan tinggi yang seringkali melebihi 70 MPa digunakan untuk green cut atau membersihkan lapisan lemah setelah beton mencapai kekerasan tertentu. Ia mengekspos agregat kasar, menciptakan permukaan yang kasar dan bersih yang memungkinkan pengecoran berikutnya mengunci secara mekanis ke pengecoran sebelumnya. Kita tahu bahwa pengecoran beton badan bendungan selesai pada Mei 2006. Yang menarik adalah hampir 3 tahun, 1 Juni 2003 sebelum badan bendungan selesai, para insinyur mulai meningkatkan ketinggian permukaan air proses pengisian bendungan. Ini adalah periode paling menegangkan bagi para insinyur. Badan bendungan akan diuji terhadap tekanan hidrostatik air yang sangat besar. Turbin harus diuji dan dioperasikan secara bertahap, dan bahkan pegunungan di sekitarnya pun diuji stabilitas lerengnya. Kesalahan apapun dalam fase pengisian bisa berakibat fatal bagi bendungan terbesar dalam sejarah manusia. Selamat datang di bagian paling penting dari proyek Bendungan Tiga Ngarai, yang berlangsung lebih dari 7 tahun. Mengisi waduk sebesar ini 39,3 miliar meter kubik jika terlalu cepat dapat berakibat fatal. Untuk menaikkan permukaan air, pihak berwenang hanya perlu menutup pintu air. Namun ada masalah. Ketika pengisian waduk dimulai pada tahun 2003, pembangunan tepi kanan bahkan belum selesai. Dinding utama di area ini hanya berada pada ketinggian sekitar 80 hingga 140 meter di berbagai blok. Kenaikan permukaan air ini akan dengan mudah meluapi bendungan sementara. Pihak berwenang perlu menjaga agar bagian tepi kanan tetap kering demi keselamatan pekerja. Jadi, pihak berwenang pertama-tama harus membangun bendungan sementara beton bertulang atau RCC di sekitar bagian ini. Bendungan sementara yang baru berfungsi sebagai perisai dan pekerjaan pengecoran beton di tepi kanan terus berjalan dengan lancar sementara para insinyur menutup pintu air satu persatu dan mulai menaikkan permukaan air. Hari ini, 1 Juni 2003, para insinyur memulai fase pertama pembangunan waduk. Mereka harus menaikkan permukaan air dari 66 meter menjadi 135 meter. Pekerjaan yang terdengar sederhana ini sebenarnya merupakan bagian paling menakutkan dari proyek ini bagi para insinyur, karena berbagai alasan. Pernahkah Anda melihat ribuan sensor piezometrik dan inklinometer yang dipasang di sepanjang tepi sungai Yangtze? Apa gunanya semua itu? Saat permukaan air naik, air akan meresap ke dalam tanah dan batuan di tepi waduk. Hal ini meningkatkan tekanan air pori yang bertindak seperti pelumas di antara lapisan batuan. Jika terisi terlalu cepat, lereng bisa menjadi tidak stabil dan memicu tanah longsor besar-besaran. Bencana seperti itu pernah terjadi di bendungan Fagion, Italia. Tanah longsor besar-besaran terjadi akibat naiknya permukaan air dan luapan bendungan. Sensor-sensor ini mengirimkan data real-time dan membantu mencegah terjadinya kesalahan. Fase 1 diselesaikan hanya dalam 15 hari dan para insinyur menaikkan permukaan air dari 66 menjadi 135 meter. Hal ini memberikan ketinggian yang cukup untuk memulai pengujian rangkaian turbin pertama.
Permukaan air tetap berada di sekitar 135 meter selama 3 tahun berikutnya. Selama fase ini, stabilitas lereng tepian sungai dipelajari secara detail. Satu masalah lagi yang perlu dikhawatirkan para insinyur adalah gempa bumi yang dipicu oleh berat air yang sangat besar, sekitar 39 miliar ton. Pada kapasitas penuh, berat air yang sangat besar tersebut sebenarnya mendeformasi kerak bumi. Tekanan yang sangat besar ini bisa memaksa air masuk ke dalam garis patahan yang ada, berpotensi melumasinya dan menyebabkan gempa bumi. Para insinyur mempertahankan jaringan pemantauan seismik. Dengan mengisi bendungan secara bertahap selama beberapa tahun, mereka mengendapkan kerak bumi dan menyesuaikan diri dengan beban baru secara bertahap. Hari ini tanggal 20 Mei 2006. Anda bisa melihat perayaan kecil di belakang saya. Hari ini pengecoran beton terakhir dilakukan pada badan bendungan. Singkatnya, pengecoran beton terbesar dalam sejarah manusia telah berakhir. Bahkan, Tiongkok berhasil menyelesaikan struktur inti bendungan 10 bulan lebih cepat dari jadwal. Sungguh mengesankan. Tahap 2 untuk penampungan air baru dilakukan setelah struktur bendungan selesai. Permukaan air dinaikkan hingga 156 meter. Penundaan 3 tahun dalam penampungan tahap 2 ini memiliki satu keuntungan lagi. Meskipun struktur bendungan sudah selesai, beton di daerah ini relatif baru dan masih dalam proses pengeringan. Ini berarti volume internal struktur bendungan masih berada pada suhu tinggi. Jika air dinaikkan dengan tergesa-gesa, suhu dingin air yang naik akan menyebabkan gradien suhu yang curam. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, ini akan menyebabkan retak termal. Fase 3 berlangsung dari tahun 2008 hingga 2010. Waduk tersebut akhirnya mencapai ketinggian desain maksimumnya, yaitu 175 meter. Ketinggian ini pertama kali tercapai pada Oktober 2010. Selama seluruh fase pengisian waduk ini, bendungan dipantau oleh lebih dari 12.000 instrumen yang tertanam di dalam beton. Instrumen tersebut mengukur seberapa besar bendungan melengkung akibat tekanan air, rembesan melalui fondasi, dan bahkan gaya angkat pada badan bendungan. Beginilah cara bendungan terbesar dalam sejarah dibangun dan dioperasikan. Bendungan Tiga Ngarai adalah jenis bendungan yang dikenal sebagai bendungan gravitasi. Bendungan gravitasi memakai beratnya sendiri untuk menahan tekanan horizontal air yang mendorongnya. Disinilah letak menariknya. Bendungan Tiga Ngarai tak diragukan lagi merupakan fasilitas produksi listrik terbesar di dunia. Namun, beberapa pihak berpendapat bahwa bendungan Itaipu di Brasil menghasilkan lebih banyak listrik daripada bendungan Tiga Ngarai. Mana yang sebenarnya? Bendungan Tiga Ngarai memiliki kapasitas produksi listrik 60% lebih besar daripada bendungan Itaipu. Meskipun demikian, bendungan Tiga Ngarai tidak selalu menghasilkan energi 60% lebih banyak. Bahkan, selama bertahun-tahun, Itaipu menghasilkan total listrik lebih banyak daripada Tiga Ngarai. Sungai Parana di bendungan Itaipu memiliki aliran yang sangat stabil sepanjang tahun. Sebaliknya, Sungai Yangtze sangat musiman. Selama musim kering, banyak turbin Tiga Ngarai harus menganggur karena tidak cukup air memutar semuanya. Karena itu, Itaipu beroperasi pada faktor kapasitas 80-90%. Tiga Ngarai biasanya beroperasi pada faktor kapasitas rata-rata yang lebih rendah, sekitar 45 hingga 50%. Pada tahun 2016, bendungan Tiga Ngarai berada di peringkat kedua dengan produksi energi sebesar 93,5 TWh. Pada tahun yang sama, bendungan Itaipu menghasilkan energi sebesar 103,1 TWh. Bendungan Tiga Ngarai akhirnya merebut kembali gelar tersebut pada tahun 2020 ketika memecahkan rekor Itaipu dengan menghasilkan 111,8 miliar kWh. Berkat musim hujan sangat deras yang menyediakan volume air sangat besar dan stabil. Tujuan utama kedua dari bendungan ini adalah pengendalian banjir. Bendungan Tiga Ngarai melakukan pekerjaan luar biasa dalam mengendalikan banjir di Tiongkok Tengah. Bendungan ini bukanlah solusi ajaib masalah banjir di Tiongkok. Tetapi bendungan ini mengurangi kemungkinan banjir dari 1 dalam 10 tahun menjadi hanya 1 dalam 100 tahun. Bendungan raksasa ini tidak lepas dari kontroversi. Pada tahun 2019 dan 2020, citra satelit terutama dari Google Maps menjadi viral yang menunjukkan bendungan tampak sangat bergelombang atau melengkung. Klaim di media sosial bahwa bendungan tersebut melengkung akibat tekanan hidrostatik yang parah dan bisa runtuh kapan saja.
Namun, para pejabat menginformasi gambar ini hasil distorsi citra satelit. Foto satelit diortorektifikasi, disambung dari berbagai sudut dan ketinggian. Jika data medan yang mendasarinya atau algoritma penyambungan sedikit melenceng, garis lurus akan tampak melengkung. Tantangan jangka panjang terbesar dari bendungan Tiga Ngarai adalah masalah sedimennya. Ketika aliran sungai yang deras dan kaya sedimen seperti Sungai Yangtze diperlambat, pasir dan lumpur secara alami akan mengendap di dasar. Jika dibiarkan begitu saja, waduk tersebut pada akhirnya akan menjadi daratan lumpur raksasa. Para insinyur mengatasi masalah ini dengan strategi simpan air jernih, lepaskan air keruh. Selama musim banjir musim panas, ketika air membawa sedimen paling banyak, bendungan membuka pintu air bawah pembilas lumpur. Ini membuat air keruh berkecepatan tinggi melewatinya. Selama musim dingin, ketika air lebih jernih, pintu air ditutup untuk menyimpan air. Ingat, ini bukanlah solusi yang sempurna. Metode ini hanya menghilangkan sekitar 30% sedimen. Masalah sebenarnya terletak di hilir. Air di hilir yang lebih sedikit mengandung sedimen justru membutuhkan sedimen dan memiliki energi untuk mengikis dasar sungai dan tepian sungai di hilir. Dasar Sungai Yangtze di bawah bendungan turun beberapa meter di beberapa area. Hal ini bisa merusak fondasi jembatan dan menyebabkan runtuhnya tepian sungai. Sedimen yang menumpuk di dasar bendungan sebenarnya adalah pupuk gratis. Secara historis, Sungai Yangtze tidak hanya membawa air, ia juga membawa lumpur hidup. Setiap musim panas, banjir akan mengendapkan lapisan lumpur tipis di dataran Jianghan dan delta Yangtze. Lumpur ini kaya akan bahan organik, nitrogen, dan fosfor, pupuk alami gratis. Bendungan kini menampung sekitar 70-80% sedimen tersebut. Sawah-sawah di Hubei dan Jiangsu kekurangan nutrisi. Para petani yang dulunya bergantung pada banjir alami kini harus memakai pupuk kimia dalam jumlah besar untuk mempertahankan hasil panen. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, mohon beritahu kami dengan memberikan like dan komentar. Anda juga dapat membagikannya dan jangan lupa berlangganan saluran kami. Kami sarankan Anda mengunjungi situs web kami jaiscompany.com untuk mengetahui proyek-proyek kami yang akan datang.